Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya, teman-teman presenter di panel ini yang sudah hadir. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF buat kita semua. Terima kasih juga untuk chair kita. Kali ini saya akan perkenalkan sedikit chair. Dan 15 sampai 17 menit ya waktunya nanti teman-teman, dan chair nanti akan mengingatkan teman-teman. Baik, selamat datang di panel 208 yang akan berlangsung dari mulai 10.15 sampai 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Gitu, dan nanti kalau teman-teman butuh extra time sedikit, kita akan bisa kasih 5 menit gitu ya. Nah, kali ini tema kita adalah memahami heteropatriarki Nusantara, tawaran konsep dan metodologi. Bersama kita sudah ada beberapa presenter atau panelis di panel 208 ini, dan chair kita kali ini adalah Dr. Petsy Jesse Ismoyo dari Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSP Salatiga. Saya langsung saja menyerahkan forum atau Zoom panel ini kepada beliau. Silakan Mbak Jesse Jamil Ali untuk memimpin jalannya panel kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Selamat datang di KCIF 2024. Ini adalah conference kedua yang dilaksanakan oleh Let's Talk, dan saya diberikan kepercayaan untuk memoderasi panel yang sangat menarik pada pagi hari ini. Jadi izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan kakak-kakak sekalian dan rekan-rekan sekalian. Semoga semua dari kita dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Saya ucapkan kembali lagi, selamat datang di panel 208. Hari ini kita akan membahas tentang heteropatriarki Nusantara, tawaran konsep dan metodologi. Lalu kemudian mungkin sekilas begitu ya. Jadi heteropatriarki adalah sistem sosial politik di mana kita, seperti kita tahu, laki-laki cisgender dan heteroseksual itu memegang kekuasaan dalam dinamika atau struktur sosial masyarakat gitu, dan mereka memiliki otoritas utama atas minoritas gender dan seksual lainnya. Dan hari ini kita kedatangan um, tiga penyaji materi. Yang pertama kita punya Sarah Afifah dan Fitri Maulina Alfiani dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang akan menyampaikan materi tentang peran ganda perempuan dalam domestik dan karir perspektif hermeneutika Amina Wadud. Lalu kemudian ada Sri Kusumo Hapsari dari Universitas 11 Maret dengan judul materi kajian feminisme pasca kolonial pada dongeng-dongeng Nusantara. Lalu nanti ada Sani Hafiani Putri dan Vita Sabrina Asdalaili dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan satunya adalah alumni Universitas Negeri Malang, yang akan menyampaikan tentang transformasi perempuan Indonesia di ruang publik dari abad 15 ke 21 terkait ekonomi, politik, hingga advokasi sosial. Mungkin saya kembali tegaskan untuk susunan pada panel kali ini. Bagi para peserta, silakan untuk mute nanti ketika Pak penyaji sedang mempresentasikan. Kemudian setiap penyaji memiliki waktu 15 menit. Nanti saya akan memberikan pengingat di menit ke-13 dan ke-14. Dan apabila ada perpanjangan waktu, karena mungkin satu presenternya tidak hadir, nanti mungkin akan ada teman-teman boleh bisa lebih dari 15 menit. Nanti kita akan lihat. Lalu kemudian sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Para peserta bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah kursor Zoom-nya masing-masing. Lalu kemudian nanti akan saya akhiri dengan foto. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, saya serahkan kepada presenter yang pertama, yaitu Sarah Afifah dan Fitri Maulina Alfiani dari UIN Sunan Kalijaga. Silakan, Sarah dan Fitri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Di sini saya akan menjadi perwakilan buat tampil ya Bu ya. Terus saya izin untuk share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Iya, sudah. Sudah, Sarah.
Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya dan juga rekan saya Fitri Maulina Alfiani itu ingin membahas tentang peran ganda wanita dalam domestik dan karir perspektif Hermetika Aminah Wadud. Nah, latar belakang kami mengapa kami membahas tentang persoalan ini adalah karena di Indonesia sekarang ini sudah digaung-gaungkan tentang wanita itu bisa berkarir, akan tetapi kenyataannya wanita itu tidak melepaskan tanggung jawabnya di rumah tangganya sehingga ia mendapatkan peran ganda baik itu di dalam karir maupun domestik. Dan sayangnya masih banyak masyarakat muslim yang menganggap hal ini itu sesuai dengan ajaran agama. Banyak laki-laki yang menganggap bahwa peran wanita itu lebih rendah dibandingkan laki-laki di dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini telah ditentang oleh Aminah Wadud yang telah menafsirkan ulang terhadap ayat-ayat gender yang ada di dalam Al-Quran. Dia merasa bahwa para mufasir klasik itu telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan ayat. Nah, oleh karena itulah penulis ingin memakai pendapat dari Aminah Wadud ini dalam penelitian ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Data primernya kami ambil dari tafsiran Aminah Wadud tentang ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban wanita di dalam Al-Quran. Sedangkan data sekundernya berasal dari penelitian terdahulu terkait problematika peran ganda perempuan di Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan Hermetika Aminah Wadud tersebut terhadap peran ganda yang terjadi di Indonesia disandingkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sedikit saya jelaskan biografi Aminah Wadud. Dia lahir pada tanggal 25 September tahun 52 di Maryland, Amerika Serikat. Ia lahir dengan agama Kristen Ortodoks karena dia ayahnya itu adalah seorang pendeta. Namun dia convert pada umur 20, tepatnya pada tahun 72 dan mengganti namanya menjadi Aminah Wadud, yang mana awalnya itu adalah Mary Tesley. Jenjang pendidikannya dia dari SD sampai SMA itu di Malaysia, S1-nya dia di University of Pennsylvania, S2 dan S3-nya di University of Michigan. Lalu di samping pendidikan formalnya dia juga melaksanakan kelas-kelas yang mempelajari tentang bahasa Arab, pelajaran tentang Al-Quran, terus tentang filosofi di Al-Azhar University. Jenjang karirnya, ia pernah menjadi asisten dosen studi Quran di International Islamic University of Malaysia tahun 89 sampai 92. Terus tahun 92 dia menjadi guru besar agama dan filsafat di Universitas Persemakmuran Virginia dan pensiun tahun 2008. Dia juga pernah menjadi guru tamu di Universitas Gajah Mada dan di UIN Sunan Kalijaga. Nah, karyanya yang paling populer di antara karya-karya yang lain adalah Quran and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, yang terbit di Oxford University. Ini adalah karya tesisnya yang kemudian dijadikan buku, dan ini sering dijadikan rujukan bagi para feminis, khususnya feminis muslim, sebagai rujukan untuk aktivitas feminisme. Nah, selanjutnya, hal yang melatar belakangi Aminah Wadud itu untuk tertarik mengkaji ulang ayat gender adalah karena tahun 86 ia sadar kalau selama 14 abad pemikiran Islam itu belum ada pembahasan secara eksklusif tentang wanita. Nah, tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui posisi perempuan itu sebenarnya seperti apa di dalam Al-Quran. Hipotesa awalnya, mengapa masih banyak patriarki dalam Islam itu karena mufasir klasik itu telah dinilai telah melakukan kesalahan. Dia menganggap dengan sudut pandang mufasir klasik itu telah memarginalkan kaum wanita sehingga hasil tafsirannya itu akan berat sebelah atau lebih tinggi derajat laki-laki begitu. Nah, keadaan prior teks atau teks terdahulu ini menjadi konsumsi yang berkelanjutan oleh umat muslim sehingga mereka itu terjebak dalam sikap yang sama secara terus-menerus hingga saat ini. Nah, metode yang digunakan oleh Aminah Wadud dalam menafsirkan Al-Quran itu dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman, yakni neomodernisme. Metode ini itu menggunakan penafsiran hermetika holistik, yakni ia melihat secara keseluruhan, Al-Quran itu dilihatnya secara keseluruhan bukan sebagai bagian-bagian tertentu. Nah,
Jadi Aminah Wadud itu menitik beratkan pemahamannya pada susunan bahasa Al-Quran yang bermakna ganda. Tujuan metodenya adalah untuk mengetahui prior text atau persepsi keadaan dan latar belakang orang yang telah menginterpretasikan Al-Quran sebelumnya. Sehingga diharapkannya metode ini bisa memperoleh makna teks yang selaras dengan kehidupan modern. Sedangkan untuk menafsirkan ayat-ayat gender, Aminah Wadud itu menggunakan metode hermetika dengan konsep takwa dan tauhid, sehingga nanti yang dilihatnya adalah bagaimana ayat-ayat itu dipandang berdasarkan takwa dan tauhid, begitu. Nah, berikut adalah contoh ayat yang telah ditafsirkan ulang oleh Aminah Wadud. Nah, di sini Aminah Wadud menyebutkan ada 3 tahap proses penciptaan manusia. Yang pertama, inisiasi penciptaan, yakni menggunakan kata khalaqa yang terdapat pada surat Shad ayat 71 dan 72 di sini yang berarti menciptakan. Kemudian yang kedua, pembentukan atau penyempurnaan menggunakan kata sawaituhu, telah kusempurnakan kejadiannya. Yang terakhir adalah meniupkan ruh dengan cara untuk menghidupkan manusia. Nah, Aminah Wadud berpikir bahwa kata kesempurnaan di sini itu ditujukan kepada kedua jenis manusia. Allah itu menciptakan manusia itu berpasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk mencapai kata sempurna tersebut. Jadi bukan hanya kepada salah satu gender saja. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 1 yang mana mufasir klasik telah menafsirkan ayat ini tentang kata nafs di sini itu berarti diri yang satu atau hanya Adam alaihissalam, bahwa manusia itu diciptakan dari Adam alaihissalam begitu. Nah, makna ini kemudian menjadi rancu yang mana banyak yang berpikir kalau laki-laki itu lebih mulia dari perempuan karena kita semua itu berasal dari yang satu, yakni Adam. Padahal menurut tafsiran Aminah Wadud, kata nafs di sini itu tidak bermakna mu'annas maupun muzakkar, tidak bermakna perempuan maupun laki-laki, sehingga maknanya itu adalah netral. Nah, pemaknaan netral ini sering diabaikan. Dan hal ini padahal perlu sekali untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyebutkan kalau penciptaan itu tuh lebih didahulukan laki-laki maupun perempuan. Jadi baik itu laki-laki yang dulu maupun perempuan yang dulu, hal itu sama begitu. Tidak akan menciptakan kemuliaan yang lebih terhadap siapa yang diciptakan lebih dahulu. Lalu selanjutnya kata zauj atau berpasangan. Nah, ini menegaskan bahwa Al-Quran itu berpasangan. Laki-laki itu tidak bisa disebut sebagai suami apabila ia tidak mempunyai istri. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya, ayat tentang persamaan derajat perempuan dengan laki-laki. Ayat ini membahas tentang bahwa perempuan yang sudah ditalak itu akan menunggu tiga kali kuruk, dan di akhir ayat itu disebutkan bahwa para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Ayat ini juga sering dipakai oleh laki-laki yang patriarki, bahwa laki-laki itu 1 derajat lebih dari wanita. Padahal kalimat sebelum kalimat yang walirijali alaihinna darajah itu adalah walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yang artinya dan mereka perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Nah, jadi disebutkan di sini itu bahwa hak dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya sama. Nah, fitrah perempuan itu memang mengandung, melahirkan dan menyusui, akan tetapi fitrah itu bukan menjadikan wanita itu lebih rendah dibandingkan laki-laki begitu. Nah, yang derajat di mata Allah yang lebih mulia itu adalah iman dan takwa, bukan bukan gender siapa begitu. Nah, ini juga disebut dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an, yakni surat An-Nisa ayat 95, At-Toha ayat 75, An-Nisa ayat 32, Al-Hujurat ayat 13. Yang kandungan ayat ini adalah bahwa yang mulia di mata Allah itu yang berjihad dengan harta dan jiwanya atau mengerjakan kebajikan. Jadi ini itu menyambung terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia, bukan terhadap siapa gendernya, itulah yang paling mulia begitu. Lalu selanjutnya ayat tentang persamaan ganjaran di akhirat. Nah, di sini seringkali para mufasir klasik itu menafsirkan kalau kata zauj berpasangan itu berarti bahwa perempuan itu tergantung terhadap pasangannya atau suaminya. Jadi banyak orang yang mengartikan bahwa pria yang memiliki kekuatan
pria itu memiliki kekuatan langsung untuk menentukan nasib pasangannya. Jadi kalau wanita itu patuh terhadap suaminya, dia akan mendapat pahala. Dan sebaliknya kalau dia itu tidak patuh, dia akan mendapatkan dosa. Jadi dosa dan pahala wanita itu hanya tergantung terhadap suami. Nah, inilah yang dianggap salah atau keliru menurut Aminah Wadud. Dia menganggap kalau sebenarnya di akhirat itu, baik itu azab, baik itu pahala, itu sebenarnya tergantung terhadap apa amalan kita di dunia, begitu. Nah, di sini ada juga surat tentang nusyuz, yakni surat An-Nisa ayat 43. Ini seringkali dijadikan alasan bagi laki-laki untuk melakukan KDRT atau pemukulan terhadap wanita, karena baginya kalau misalkan perempuan itu tidak menurut terhadap suaminya, itu sudah dianggap sebagai nusyuz dan dosa. Dan ini menyebabkan mereka itu berpikir kalau mereka itu sudah membangkang, itu mereka boleh memukul. Padahal sebenarnya dalam agama Islam itu tidak boleh. Karena ada sabda Rasulullah, laki-laki itu panutan, tidak pernah memukul istri-istri mereka. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada juga surah Al-Ahzab ayat 33, yang mana menyebutkan kalau larangan untuk keluar rumah, begitu. Nah, ini juga sering dipakai laki-laki untuk melarang istrinya keluar rumah, karena itu dianggap dosa. Padahal Aminah Wadud itu menafsirkan yang tidak boleh itu bukan keluar rumah dalam segala bentuk apapun. Akan tetapi, kalau kita keluar rumah itu untuk melakukan pamer diri, itu baru tidak boleh. Sedangkan kalau untuk bekerja, itu masih boleh, karena masih ada uzur kita keluar dari rumah. Dan sebenarnya ayat ini tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, juga berlaku untuk laki-laki. Kalau misalkan niatnya itu keluar rumah adalah untuk memamerkan diri, begitu. Nah, di Indonesia, karena negara kita itu negara hukum, maka ada beberapa peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, pasal 34 yang berisi, yang pertama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah dalam kompilasi hukum Islam pasal 79 juga disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu adalah rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup mereka dalam bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, dari peraturan tersebut masih tetap ada pemikiran yang keliru, karena dari pasal ayat 2 pasal 79 KHI itu disebutkan bahwa hak dan kewajiban istri itu setara dengan suami. Tetapi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa suami itu pencari nafkah sedangkan istri itu mengurus rumah tangga. Nah, hal ini memberikan posisi bahwa istri itu secara finansial hanya bergantung terhadap suami, dan tidak jarang ini menjadikan suami itu menganggap istrinya itu rendah karena tidak bisa mencari uang, begitu. Nah, ketika wanita itu ingin keluar rumah dan mencari pekerjaan, tidak melepaskan kewajibannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian ada peran ganda bagi wanita, baik itu bekerja mencari uang atau untuk menambah ekonomi mereka, namun kewajibannya dalam rumah tangga itu tetap dia yang menanggung, gitu. Nah, ini adalah data statistik pekerja perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Nah, memang perempuan itu persentasinya belum sebanyak laki-laki, akan tetapi ini sudah menunjukkan ada peningkatan perempuan yang bekerja di Indonesia. Ada beberapa dampak wanita itu bekerja, yaitu dampak positif dan negatif. Namun di sini saya akan fokus terhadap dampak negatif, yang mana anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya itu menjadi kurang pengawasan dan berisiko terjerumus pada tindakan yang tidak baik. Yang kedua, suami dan istrinya bekerja, akan timbul perasaan tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Dan yang ketiga, istri yang bekerja akan kurang maksimal dalam mengurus rumah tangga sehingga memicu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga. Nah, dari hasil survei ini yang saya lihat adalah ketiganya itu karena hanya istri saja yang bertanggung jawab terhadap hal-hal rumah tangga, termasuk pendidikan anaknya, termasuk mengurus rumah tangga. Jadi bahkan ada suami yang merasa iri atau cemburu ketika istrinya finansialnya itu lebih tinggi, begitu. Nah, apabila mereka itu memiliki pemikiran yang berbeda,
maka peran ganda ini tidak akan menimbulkan peran wanita yang bekerja itu tidak akan menimbulkan dampak negatif yang seperti ini. Gitu. Analisa pemikiran Aminah Wadud terhadap peran ganda wanita, yang pertama adalah pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu setara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai manusia itu siapa yang paling beriman dan paling bertakwa itulah yang paling mulia, bukan karena gendernya ya, seperti surat-surat yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang kedua, hanya ada perbedaan fungsional. Jadi kelebihan wanita itu memang mengandung, melahirkan, dan menyusui atau meneruskan keturunan. Namun bukan berarti wanita itu hanya bisa menjadi seorang ibu saja atau menjadi seorang istri saja. Wanita itu juga tetap bisa memiliki karir dan menjalankan fungsi sosial atau fungsi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Allah itu menciptakan perempuan dan laki-laki itu sebagai zauj atau pasangan untuk menuju kesempurnaan. Sehingga selain hal yang menjadi fitrah perempuan itu melanjutkan keturunan, baik laki-laki maupun perempuan juga harus saling mengayomi dan bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang samawa itu tadi, sakinah mawaddah warahmah. Jadi keduanya memiliki tanggung jawab, termasuk di dalamnya itu adalah hal-hal rumah tangga, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir terkait larangan wanita keluar rumah, seperti yang saya jelaskan tadi, Aminah menafsirkan bahwa tidak boleh keluar rumah itu hanya untuk memamerkan diri saja. Nah, hal ini sebenarnya tidak hanya untuk perempuan saja, juga berlaku terhadap laki-laki. Jadi kesimpulannya adalah dalam kehidupan rumah tangga, baik perempuan dan laki-laki itu sudah diciptakan oleh Allah sebagai zauj atau pasangan yang saling melengkapi untuk menuju kesempurnaan sebagai manusia. Nah, Al-Quran itu tidak membeda-bedakan derajat laki-laki dan perempuan, karena yang mulia itu hanyalah yang paling beriman dan bertakwa. Kodrat seorang wanita itu adalah hanyalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu, baik itu urusan rumah, urusan finansial, atau mendidik anak, itu adalah tugas bersama, baik itu istri maupun suami, untuk mencapai kata sakinah mawaddah warahmah, untuk mencapai kata kesempurnaan tersebut. Baik, itulah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarah, saya tidak sempat mengingatkan karena tadi terlalu seru untuk mengikuti presentasinya. Terima kasih. Mungkin saya intisarinya saya paparkan sedikit. Jadi tadi Sarah membahas tentang bagaimana paradigma tauhid Aminah Wadud gitu ya, dengan penekanan pada hermeneutika holistik yang memberikan pilihan tentang bagaimana kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan menekankan pentingnya konteks, tata bahasa, dan keseluruhan teks gitu, dengan menawarkan juga dua konsep besar, yaitu takwa dan tauhid. Tadi juga Sarah menjelaskan bagaimana heteropatriarki masih melekat dalam pikiran masyarakat. Itu terlihat dari beberapa aturan hukum yang kontradiktif, dan juga bagaimana itu masih melekat dengan pikiran masyarakat lewat pembagian kerja yang sangat diskriminatif. Nah, kita langsung saja dulu ke presenter kedua. Mbak Saya Jessi, persilahkan. maaf, Ya, saya. maaf sebentar. Saya mau sedikit klarifikasi aja ya. Sedikit ada update, mungkin ya ada info untuk penulisan nama Aminah Wadud. Mungkin teman-teman melihat di buku program dan schedule kami edit ya, mengalami pengeditan karena Aminah Wadud sendiri sejak 1 sampai 2 tahun yang lalu itu memilih untuk menuliskan namanya tanpa huruf kapital. Gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat ya presenter, beliau memilih tersebut karena di dalam bahasa Arab tidak ada huruf kapital. Itu alasannya gitu. Jadi itu update aja dan klarifikasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mbak Dia sudah menekankan itu penting sekali tentang penggunaan kapital dalam penulisan Aminah Wadud. Oke, kita langsung saja ke presenter kedua, Sri Kusuma Hapsari. Mbak Sri sudah siap saya rasa tadi. Iya, sudah. Silakan. Sharingnya belum. Betul, Mbak Dia boleh dibantu untuk. Oke, sudah. Silakan. Sudah host. Iya, Mbak Sri kita punya waktu sekitar 15 menit. Ya. Iya. Sudah kelihatan? Oke. Sudah, mungkin boleh dibesarkan jadi full view. Ya. Di bagian bawah kanan, Bu Sri. Iya, silakan Ya. waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan kemudian di dalam melakukan tugas-tugas kita. Pagi ini saya ingin mempresentasikan sesuatu yang mengganjal saya, jadi agak mengganggu diri saya sebenarnya cukup lama sehingga saya memulainya dari hal-hal yang sifatnya istilahnya tradisional yang dahulu, dan kali ini saya mengambil dongeng-dongeng Nusantara, terutama saya ingin melihatnya dari kajian feminisme pasca kolonial, dan sebenarnya pemikiran ini berangkat dari refleksi saya setelah dan keterdiaman saya setelah saya membaca tulisan Mohanty yang berjudul Under the Western Eyes. Jadi ini ada beberapa hal, yaitu mengapa dongeng dan kerangka teoritisnya. Kemudian saya melihat dongeng itu sebagai sesuatu hal yang menarik karena ada narasi perempuan, dan kemudian bagaimana dongeng tersebut sebenarnya melakukan istilahnya adalah menawar patriarki. Jadi mengapa dongeng itu dongeng adalah sesuatu yang mungkin sekarang saya tidak tahu apakah orang tua masih memiliki istilahnya tradisi untuk mendongeng, tetapi saya dibesarkan dengan dongeng. Jadi kalau sebelum tidur ibu itu akan mendongeng kepada saya sampai saya tertidur. Dan banyak sekali dongeng-dongeng yang beredar pada waktu itu, dan ternyata dongeng-dongeng yang diberikan ibu saya itu menarik, itu tidak cuma dongeng-dongeng Jawa, tetapi juga dongeng-dongeng yang lain. Dari itu kemudian saya mencoba untuk melacak apakah dongeng-dongeng tersebut diterbitkan, dan ternyata saya menemukan 2 buku yang berisi kompilasi dari dongeng-dongeng dari berbagai macam cerita dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Dan saya menganggap bahwa, dan itu kemudian saya coba cari dari berbagai bacaan, bahwa dongeng itu memang memiliki fungsi di masyarakat itu untuk mengajarkan nilai-nilai, keyakinan, tradisi, norma-norma budaya, kemudian juga memperkaya kebijaksanaan lokal, dan juga sebenarnya nilai moral apa yang harus diambil oleh kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Jadi dongeng juga sekaligus bagi saya menyebarkan ideologi gender, karena di situ ada pesan-pesan yang implisit dan eksplisit juga tentang perilaku yang sesuai dengan tidak sesuai bagi pria dan wanita. Oleh karena itu, feminisme kemudian mempertanyakan hierarki gender dan khawatir tentang tokoh-tokoh panutan di dalam dongeng-dongeng itu. Ada satu hal, pengamatan saya terhadap terutama yang saya katakan sebagai generasi anak saya, yaitu mereka tidak lagi terlalu dekat dengan dongeng-dongeng tradisional, tetapi mereka lebih dekat dengan dongeng-dongeng saya bilang sebagai dongeng-dongeng Barat. Apalagi sekarang dongeng-dongeng Barat tersebut kemudian disajikan dalam berbagai film, kemudian juga apa itu cerita-cerita kartun yang mereka itu lebih menyukai untuk istilahnya menonton itu, dan daripada misalnya tradisi dongeng orang tua. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana dari kebiasaan saya mendongeng di anak yang pertama, kemudian anak yang kedua, dan ketika kemudian televisi itu mengambil alih dalam arti sudah sedemikian masif, maka kemudian satu sisi tugas saya ringan, tetapi pada sisi yang lain bahwa banyak sekali apa istilahnya unsur-unsur cerita-cerita dongeng dari Barat yang justru malah menjadi bagian dari istilahnya adalah sosialisasi gender, cara berkembang, cara melihat anak, cara mengatasi masalah yang dipengaruhi oleh cerita-cerita yang mereka dapatkan dari media. Nah, kemudian ketika saya melihat dongeng, sebenarnya saya juga berpikir bahwa ada sesuatu yang mesti kita lihat di dalam budaya kita. Dan saya memilih pasca kolonial, dan dalam hal ini saya sebagai seorang
perempuan, dan saya menganggap diri saya seorang feminis, yaitu saya mengambil feminis pasca kolonial. Saya menganggap ini saya dipengaruhi oleh pemikiran Mohanty bahwa hegemoni pengetahuan Barat yang membangun wacana perempuan dunia ketiga sebagai subjek monolitik tunggal. Konsep ini menarik bagi saya dan menghentakkan saya karena saya sebagai seorang yang belajar gender, setiap kali saya belajar gender, kemudian saya selalu dibukakan pada bahwa gender itu terdiri dari maskulin dan feminin. Sebagai seorang yang belajar bahasa, karena saya di FIB, maka saya sendiri juga agak, kenapa gender? Kemudian ada suatu istilahnya candaan di antara kita, yaitu pada satu ketika ada undangan untuk menghadiri seminar gender yang berangkat adalah guru-guru dari karawitan karena mereka membaca gender sebagai gender, alat musik tradisional Jawa. Nah, di sini kita nggak punya gender ya. Kemudian gender dibedakan dengan jenis kelamin. Kita tidak memiliki konsepsi feminin, kita tidak memiliki konsepsi maskulin, dan itu menghentakkan saya. Sehingga wacana bahwa perempuan dunia ketiga merupakan subjek yang perlu diselamatkan dan korban yang pasif, yang ini saya dapatkan juga dari Mohanty maupun dari, kalau saya membaca analisis terhadap fairy tales, itu juga membuat saya berpikir, apakah iya demikian? Kemudian saya berpikiran perlunya mengangkat ke permukaan diversitas pengalaman perempuan yang dipengaruhi oleh konteks, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi setempat. Nah, Mohanty mengatakan perlunya peneliti untuk melakukan refleksi diri dan mengenali posisi mereka serta dinamika kekuasaan dalam praktek penelitian. Dalam hal ini saya menginterpretasi pemikiran Mohanty ini sebagai hegemoni teori. Hegemoni teori di sini saya melihat bahwa gerakan feminisme yang kita pernah terjadi, ada penolakan tahun sekitar 2014-an tentang Indonesia tanpa feminis. Tapi ketika saya kemudian membaca dari berbagai posting tentang Indonesia tanpa feminis, saya melihat, loh ini kan feminis. Jadi ada apa dengan feminis? Kenapa Indonesia tanpa feminis? Sementara postingnya justru posting tentang kesetaraan gender. Di sini saya sudah melihat bahwa ada hegemoni teori, sehingga ada beberapa orang yang mereka itu menolak feminisme di dalam istilah, tetapi tidak di dalam konsepsinya. Nah, ini juga yang membuat saya berusaha untuk melihat bagaimana sih sebenarnya konsepsi lokal, konsepsi tradisional tentang menjadi perempuan dan menjadi laki-laki. Nah, tujuan penelitian ini adalah menginterpretasikan kembali cerita rakyat, mengkaji bagaimana cerita-cerita ini mencerminkan formasi budaya dan ruang kolektif komunitas lokal dengan melepaskan diri dari hegemoni pengetahuan Barat yang mengkonstruksi perempuan dunia ketiga sebagai perempuan yang pasif dan butuh diselamatkan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi suara, subjektivitas, dan perspektif perempuan melalui kajian terhadap naratif dan penokohan, dan bagaimana dongeng mengajarkan anak-anak untuk bertahan atau melawan nilai-nilai patriarki tradisional. Kerangka teoritis saya adalah feminisme pasca kolonial yang mengembangkan pemikiran berdasarkan anggapan bahwa kulit putih tidak menghargai pengetahuan lokal dan mengembangkan imajinasi tentang dunia ketiga sebagai wilayah yang miskin dengan tingkat kesehatan yang buruk, korupsi, atau ketidakadilan gender. Oleh karena itu, mengkaji perspektif pemikiran feminisme pasca kolonial adalah mengkaji manifestasi ketidaksetaraan secara luas dan kritis dengan menyertakan kompleksitas artikulasi dan pemahaman relasional tentang kekuasaan. Memang pemikiran Chandra Mohanty lebih kepada satu pemikiran sosial, tidak diterapkan di dalam pemikiran humaniora. Tetapi saya melihat bahwa ada dasar landasan untuk kita dipakai melihat materi-materi humaniora.
Jadi feminisme pasca kolonial melakukan intervensi dengan mengakui adanya perbedaan antara perempuan dunia pertama dan ketiga dari berbagai praktik dan perlawanan yang dilakukan dalam menyoroti bagaimana kekuasaan dan dominasi beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk melihat materi materi humaniora. Nah, metode interpretasi saya ada klasifikasi naratif, kemudian posisi di ruang publik dan subjektivitas. Jadi saya kemudian bertanya, apakah naratif perempuan berada di ruang publik atau domestik, atau peran apa yang mengikuti di ruang tersebut? Kemudian, apakah dongeng menarasikan perempuan sebagai individu yang pasif dan butuh diselamatkan? Dan apakah perempuan memiliki subjektivitas? Dan ini perlu saya tidak selesai. Berupaya untuk bertahan atau melawan. Dan cara menginterpretasinya adalah dengan mengkaji naratif, yaitu konfliknya dan upaya untuk menyelesaikannya. Kemudian mengkaji penokohan, yaitu posisi subjektivitas dalam bentuk negosiasi ataupun perlawanan dalam mengambil keputusan dan kemudian bertindak. Dan akhirnya saya juga melihat akhir cerita, karena akhir cerita ini memiliki suatu pesan yang sangat erat kepada anak yang dia akan berinteraksi dengan alam bawah sadar anak. Ketika dihukum, maka anak akan berpikir, saya tidak akan melakukan seperti itu. Ketika kalah, bisa jadi anak akan berpikir, saya tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi ketika menang, oh bisa menang, jadi saya bisa seperti itu. Nah inilah langkah saya di dalam mengkaji dongeng. Kemudian, kalau saya membaca berbagai macam buku tentang cerita rakyat, kebanyakan narasinya adalah petualangan dalam orientasi laki-laki, yaitu narasi penaklukan atau kompetisi yang terjadi di wilayah publik yang masih liar. Kemudian, narasi perempuan seringnya di wilayah domestik dan seringnya dianggap gosip, sehingga jarang disajikan pada narasi dongeng atau cerita rakyat. Kritik terhadap cerita rakyat, seperti yang dimukakan oleh Rosaldo dan Dampier dan juga Murphy, adalah adanya bias dengan relatif sedikitnya dongeng dengan narasi perempuan yang kemungkinan disebabkan karena informan kebanyakan laki-laki. Dan karena dongeng merupakan narasi petualangan, maka perempuan dinarasikan sebagai perempuan yang tidak berdaya di dalam wilayah publik milik pria. Dan ini bertemu dengan fairy tales, Cinderella, kemudian Snow White, kemudian Putri Tidur, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan dongeng Nusantara? Adakah pengalaman perempuan di ruang publik? Bagaimana pengalaman perempuan di ruang publik? Adakah suara perempuan? Adakah subjektivitas perempuan? Nah, ini saya membaca dari berbagai cerita. Ada legenda Timun Mas, dan saya melihat Timun Mas ini melawan raksasa yang ingin memakannya. Ada Roro Jonggrang menolak lamaran pangeran karena pangeran tersebut itu suka berperang menaklukkan berbagai wilayah. Nah, ini berarti bahwa di sini ada ketidaksukaan perempuan terhadap peperangan. Kemudian ada Putri Reno Pinang Masa yang putri dari Jambi, ratu ya sebenarnya ini, dan dia menolak lamaran Raja Jawa. Sayangnya kalau Timun Mas ini menang, Roro Jonggrang dan Putri Reno Pinang Masa ini kalah. Begitu juga dengan Putri Mandalika. Dia juga menolak diperebutkan dan dia mengorbankan diri dengan seperti bunuh diri. Dia masuk ke laut berubah menjadi ikan agar semua orang bisa menikmati. Kemudian kalau Ratu Aji Bidara Putih, dia seorang ratu menolak Raja Cina karena tidak suka dengan istilahnya kebiasaan Raja Cina yang menurut dia itu seperti kebiasaannya binatang babi, maka dia menolak. Namun karena strateginya bagus, maka dia menang. Kemudian kalau Kleting Kuning, saya membacanya sebagai kerawanan perempuan di wilayah publik secara seksualitas karena melawan Yuyu Kangkang dan dia menang. Nah, kemudian di ruang domestik banyak sekali, tapi yang menarik kok malah di sini kegagalan. Mani Rubaya gagal sebagai seorang ibu, ya. Saya mengingatkan 2 menit lagi.
Oh iya, Mani Rubayah gagal, ibu yang gagal. Darmi juga ibu yang gagal. Dayang Sumbi gagal. Kemudian Pesut Mahakam, ini keberhasilan ibu sebagai pengelola rumah tangga. Dan Putri Kuning juga pendidik anak ketiadaan ibu sehingga anaknya yang gagal. Kemudian di ruang publik ada yang si bungsu yang berkelana menaklukkan ular, ada Purbasari bersahabat dengan kera yang akhirnya bisa menjadi ratu. Bawang putih karena menolong, suka menolong, sehingga dia bisa lepas dari raksasa yang ingin memakannya. Dan uh, kita melihat adanya perlawanan dan kekerasan di ruang publik. Terus saya menemukan ada kepemimpinan perempuan, dan kemudian saya menemukan perempuan tadi pengelola rumah tangga. Hal yang menarik adalah narasi perlawanan perempuan di dalam patriarki tradisional. Di sini nampak sekali bahwa masalah perempuan adalah keterbatasan fisik di dalam ruang publik, sehingga kenapa perempuan di domestik. Dan kemudian budaya itu mengandung nilai dan keyakinan yang berfungsi sebagai kontrol di sini. Apakah perempuan itu akan aktif atau mau pasif di ruang publik di sini? Budaya sebenarnya ada unsur di sini. Sehingga perlu dilakukan suatu negosiasi kuasa yang bisa melekat pada norma gender. Dan pertanyaannya, apakah fluiditas gender bisa merupakan faktor yang mendukung negosiasi kuasa? Karena di sini perempuan bisa memimpin, perempuan bisa melawan, perempuan bisa katakanlah menjadi atasan dari seorang hulu balang laki-laki. Kemudian ketika seorang perempuan itu meminta nasihat kepada seorang kakek sehingga dia bisa selamat dari istilahnya dimakan raksasa. Nah, ini adalah hal yang saya anggap sebagai menawar patriarki. Dan di sini saya menemukan ada perbedaan pengalaman dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang membentuk formasi gender. Mengapa perempuan di Indonesia mungkin lebih bisa aktif di ruang publik daripada misalnya gender-gender daripada misalnya perempuan-perempuan yang di dalam cerita-cerita yang ada di Barat. Dan kemudian, Mohon maaf, waktunya ya, sudah habis. Boleh langsung ke kesimpulan saja? ya ini sebenarnya Oke, sudah berada di silakan. kesimpulan. Jadi Baik. pertanyaan saya adalah apakah konsepsi gender perlu didefinisikan sejalan dengan budaya setempat? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri atas paparannya menarik. Yang dilakukan Bu Sri adalah mencoba kemudian mendekonstruksi dongeng Nusantara gitu ya. Melihat bagaimana kemudian dongeng-dongeng dari tadi ada beberapa contoh dari Roro Jonggrang, Timun Mas, Mande Rubaya dan Purbasari gitu. Dan Bu Sri melihat bagaimana ada keterbatasan ruang, perempuan diletakkan di ruang domestik, tapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin posisinya dengan melakukan negosiasi-negosiasi kuasa dalam beberapa dongeng. Nanti mungkin kita bisa kaji lagi di tanya jawab. Kita bisa ke presentasi kita yang terakhir untuk sesi ini, panel ini. Karena mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu, Mas Mbak, karena sebenarnya ada 4 presenter, cuman yang satu tidak memberikan konfirmasi, jadi hanya ada 3 yang kemudian akan menyajikan materi pada pagi hari ini. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan pada Sani dan Vita untuk menyampaikan materinya. Silahkan Sani dan Vita, Mbak Sani dan Mbak Vita. Apakah sudah ada akses untuk co-host bisa share materinya? Sudah diberikan. Oke. Sebelumnya ini berdua akan presentasi secara bergantian ya? Iya. Betul. Ya, waktunya sama, tapi mohon untuk Vita kalau pakai handphone bisa di horizontal ya, dimiringin ya, supaya terlihat lebih besar di layar dan di rekaman ya. Terima kasih. Oke. Silakan Vita dan Sani. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya buka presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati pastinya. Dan selamat pagi juga rekan saya, Sani. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang transformasi peran perempuan Indonesia di ruang publik abad 15 hingga 21 Masehi. Jadi, saya menyusun ini berdua dengan rekan saya, Sani Hafiani Putri.
kami akan berfokus di perkembangan peran perempuan dari abad 15 hingga 21, khususnya di beberapa bidang-bidang yang vital gitu. Next. Baik, untuk latar belakang penelitian sendiri, jadi yang kami soroti adalah bagaimana kemudian nilai-nilai budaya ataupun juga narasi sejarah itu digunakan sebagai alat untuk membatasi perempuan di ruang publik, maupun juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan di ruang domestik itu sendiri. Jadi narasi sejarah ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap peran perempuan di ruang publik, namun juga di domestik. Nah, untuk sebelumnya Mbak Sani, mohon maaf. Baik, untuk nilai-nilai sejarah ini sendiri digunakan melegitimasi atau juga menormalisasi penggunaan budaya patriarki untuk menjadi pengekang bagi perempuan begitu. Dan nantinya di masa yang lebih modern justru digunakan juga oleh orang-orang dengan kuasa politik yang lebih untuk mengendalikan atau mendikte pergerakan perempuan gitu. Next. Baik, untuk tujuan penelitian tadi sudah saya sampaikan, menjadi perhatian saya dan Sani juga bahwasanya kami di ruang publik pun dengan usia yang mungkin baru menjelang 25 tahun ini kerap mendengar atau menggunakan mendengar masyarakat atau ya orang-orang di sekitar kami lah menggunakan narasi sejarah untuk perempuan harusnya seperti ini, kalian harusnya begini begitu, karena perempuan dulu juga hidup seperti itu. Nah, itu sering sekali saya dengar, apalagi saya yang belajar di bidang sejarah juga begitu. Nah, ini nampak sekali bahwa nilai-nilai budaya ditafsirkan dengan cara dimiliki perempuan. Nah, karena memang yang ingin kami lihat adalah bagaimana sih sebenarnya perempuan hidup di masa lampau, perempuan Indonesia khususnya di berbagai budaya, maka kita menggunakan metode penelitian sejarah, karena memang nanti sumber-sumber yang akan kami dapatkan adalah sumber-sumber sejarah, begitu. Yang primer tentunya yang berkaitan dengan masa yang kami teliti, dan sekundernya adalah segala laporan penelitian mengenai analisis dari sumber-sumber sejarah, karena memang sumber sejarah itu tadi tidak bisa ditafsirkan dengan sembarangan, itu harus melalui proses panjang. Next. Nah, berdasarkan proses interpretasi yang sudah kami lakukan, analisis sumber, kemudian kami mendapati ada 3 topik penting yang kami rasa harus disampaikan gitu untuk memenuhi tujuan kami ya. Yang pertama, berdasarkan peran perempuan Indonesia yaitu domestik dan publik, kami akan melihat bagaimana sih sebenarnya perempuan Indonesia hidup di berbagai budaya, khususnya dari abad 15 hingga abad 18, 19 begitu. Kemudian yang kedua adalah ragam pergerakan perempuan era kolonial dan kontemporer. Ini mungkin beberapa ada hubungannya juga dengan penelitian Ibu Hapsari tadi, sehingga saya juga sangat tertarik. Dan yang ketiga adalah transformasi peran perempuan. Jadi nanti kita akan lihat sebenarnya dari abad 15 sampai abad 20-21 ini gimana sih perempuan menjalankan perannya di publik gitu, berdasarkan hasil analisis sumber-sumber sejarah. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu berkaitan dengan peran perempuan publik, khususnya di Jawa, Aceh, dan Bugis. Ini ada beberapa sumber sejarah yang kami pakai. Untuk Jawa, kita pakai ragam kakawin dari sekitar abad 15. Ada Desa Warnana, Krisnayana, Arjuna Wijaya, Sutasoma, ada beberapa prasasti, ada penggunaan pararaton yang dari abad 16, kemudian catatan dan arsip kolonial, ada surat kabar, kami baca catatan Ian Griff dan Dendels ketika berkunjung ke Jogja dan Surakarta. Kemudian beberapa naskah lain seperti Calon Arang maupun kisah Sri Tanjung ini lekat juga dengan dongeng yang tadi disampaikan oleh Bu Hapsari. Dan yang kedua, untuk masyarakat Aceh atau budaya masyarakat Aceh, kami ambil dari Bustan Salatin dan juga makam Sultan Sultanah Aceh Darussalam, yang nanti akan berkaitan dengan pembuktian bahwa perempuan Aceh pun punya kiprah yang luar biasa dalam politik. Selanjutnya, untuk Bugis, kami menggunakan naskah Lagaliko dan proses penyalinan naskah Lagaliko, ya, surat menyurat. Naskah Lagaliko sendiri sekarang sudah ditetapkan jadi Memory of the World dari 2011 oleh UNESCO, teman-teman bisa cek. Ini semacam epos Mahabharata begitu. Bahkan menurut informasi lebih tebal. Jadi ini memuat ragam kisah dan penggambaran masyarakat Bugis, khususnya di abad sekitar 13, 14, 15. Dan yang terakhir yaitu untuk masyarakat Minangkabau, kita lihat dari perkembangan sistem matrilineal yang sampai saat ini masih dianut, dan juga melalui analisis Tufat al-Nafis. Ya. Ini adalah naskah juga, atau semacam
Kalau di Jawa semacam kawin gitu. Next. Nah, untuk di Jawa, melalui beberapa sumber kita dapati bahwa perempuan Jawa ini mewarisi tanah, harta, bahkan juga kedudukan. Jadi perempuan Jawa terbiasa dengan posisi-posisi penting di publik begitu. Kita kenal ada Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk, kemudian Suhita, dua-duanya adalah Raja Majapahit. Saya tidak bilang ratu ya, karena kalau di konsepsi Jawa yang saya tahu penggunaan kata raja meskipun juga perempuan. Kemudian ada Raja Dewi dan Dewi Sumawardani, Nagarawardani, dan Raja Dewi Maharaja. Beliau ini adalah Bre atau penguasa wilayah Bre Lasem, Bre Pajang, Bre Daha, Bre Tumapel, Bre Kahuripan. Nah, jadi penguasa daerah di bawah Majapahit begitu. Nah, kalau di dalam Kakawin Krisnayana kita mengetahui bahwa para perempuan itu juga mendapati pembelajaran khusus, tidak hanya etika dan menyanyi, tapi juga bahasa Sanskerta, yang mana kemampuan berbahasa Sanskerta ketika itu bisa dikatakan ilmu yang tinggi, begitu ya, karena umumnya dimiliki para pemuka agama yang belajar khusus bahasa Sanskerta. Kemudian di dalam Arjuna Wijaya dan Sutasoma kita ketahui bahwa dalam kompleks Wanasrama, sekarang seperti universitas mungkin, apa namanya Mandala Kedua Guruan, ya di dalamnya itu ada kompleks khusus untuk pembelajaran para pendeta atau pertapa perempuan, ubuan. Jadi perempuan itu juga dapat belajar di lembaga-lembaga. Jadi ini semacam lembaga pendidikan di luar keraton begitu. Dan banyak tersebar, ada beberapa lokasi di Jawa Timur pun ada beberapa lokasi. Nah, sedangkan untuk catatan Jan Grief dan Dendos kita ketahui bahwa di sekitar abad 18-19 ternyata di Jawa Tengah juga umum mengenal prajurit estri atau prajurit kepala estri. Jadi perempuan bisa mempunyai jabatan militer begitu di lingkungan keraton. Nah, kemudian untuk di masyarakat Aceh sendiri kita bisa lihat peran perempuan di ruang publiknya, yaitu dalam Bustanus As-Salatin. Kita ketahui juga bahwa ada sultanah yang memimpin Aceh tidak setahun 2 tahun, tapi secara bergantian dari 1641 sampai 1699. Dalam masyarakat Aceh juga umum kita kenal oleh Balang yang menurut beberapa catatan memang juga diduduki oleh perempuan begitu. Next. Selanjutnya untuk naskah Lagaliko kita juga bisa tahu bagaimana perempuan digambarkan atau dikisahkan begitu dalam menjalankan peran publiknya. Untuk masyarakat Bugis ini ketika kami melakukan proses penelitian, kita melihat luar biasa kesetaraan antara bagaimana laki-laki dan perempuan menjalankan perannya baik publik maupun domestik begitu. Di dalam Lagaliko kita bisa lihat perempuan digambarkan untuk menjadi penengah atau penyelesai dari suatu kerusuhan pertempuran. Kemudian pewarisan Lagaliko sendiri itu tidak lepas dari seorang sastrawan perempuan, yaitu Arung Pancanatoa. Pewarisannya hingga hari ini berdasarkan jasa beliau begitu. Kemudian di abad 15 hingga 18 Masehi, kita tahu masyarakat Buni juga dipimpin oleh sultana atau ratu atau raja lebih tepatnya penyebutannya. Nah, kehidupan masyarakat Bugis khususnya perempuan juga dicatatkan oleh Raffles dalam History of Java. Dia menyatakan bahwa perempuan Bugis dihargai dan lebih diharapkan gitu dari satu peradaban daripada perempuan lain di belahan dunia yang lain. Jadi perempuan Bugis ketika bekerja juga benar-benar menjalankan perannya di publik tanpa embel-embel diganggu ruang privatnya, tanpa ditempelkan dengan tugas-tugas domestik yang harusnya perempuan seperti ini dan seperti itu. Jadi benar-benar dilihat dari kemampuannya, dilihat dari kecerdasannya. Nah, untuk di masyarakat Minang sendiri, kita bisa melihat bagaimana peran perempuan di ruang publik. Salah satunya dari sistem matrilineal, ada posisi tertentu yang kita ketahui sebagai gundukan Wang. Kemudian di dalam sejarah sendiri terdapat sosok Gundukan Duang yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik Melayu. Jadi tidak hanya lokal saja, tapi sudah kalau dilihat dengan kacamata sekarang ya berarti sudah internasional. Karena Putih Jamilan atau Tuan Gadis Sarwaso, yaitu pemaisuri Raja Alam Daulat, ini sangat luar biasa mempengaruhi pergolakan politik, khususnya berkaitan dengan penaklukan Johor oleh Raja Kecik. Beliau juga aktif melakukan surat menyurat begitu, tidak hanya dengan orang-orang lokal, tapi juga dengan pejabat-pejabat kolonial ketika itu. Next.
Yang kedua ada Baik, pembahasan tentang ragam pergerakan perempuan Indonesia di era kolonial ke kontemporer. Yang pertama ada bidang politik dan pendidikan. Seperti teman-teman mungkin kayaknya gak asing ya sama Kartini, Dewi Ayu-Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Dimana ketiga tokoh ini membuat sekolah perempuan gitu, dan mereka mengajarkan tentang baca, tulis, masak, dan menjahit gitu. Lalu ada Kongres Perempuan yang dilaksanakan 3 kali pada 1928, 1935, dan 1938. Pada Kongres Perempuan pertama di 22 hingga 25 Desember 1928, ada didirikannya studi Fonds untuk anak-anak. Kemudian ini adalah bukti dari koran Belanda mengenai Kongres Perempuan dan pembangunan gedung-gedung Persatuan Wanita. Lalu yang kedua ada ekologi dan ekonomi. Seperti yang kita tahu, perempuan dan alam itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Karena perempuan bergantung lebih banyak pada hasil bumi daripada laki-laki. Perempuan paling besar merasakan dampak dari kerusakan dan pengurangan sumber daya alam karena perempuan butuh sanitasi yang lebih gitu karena mereka perempuan mengalami menstruasi juga. Lalu menghadapi lebih banyak masalah daripada laki-laki berkait dengan sistem tabu dan hukum. Kemudian adanya pandangan bahwa dalam alam, pohon, hutan, dan lingkungan adalah bias dari laki-laki. Namun nyatanya di perempuan Jawa adanya pengolahan tanah yang dilakukan oleh wanita dan menjual hasil kebun tekstil, ranjang, dan membuat tembikar sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Lalu di area Bugis ternyata laki-laki dan perempuan itu setara dalam menjalankan aktivitas di luar rumah, apalagi dalam konteks mencari nafkah. Pertambahan juga zaman, ada juga solidaritas perempuan Kinasih yang hadir sejak 1990-an yang sekarang mewadahi kelompok tani perempuan Karisma, Kulon Progo, Wadas Melawan, dan Kartini Gendeng. Lalu ada juga Puspita Bahari yang hadir sejak 2005 yang mengupayakan kesejahteraan perempuan. Lalu yang ketiga ada advokasi sosial, di mana semakin majunya teknologi, ternyata media sosial dan media massa baru ini juga bisa menjadi medium baru untuk melakukan advokasi atau aktivisme gitu. Dan bisa disebut juga sebagai cyberfeminism, di mana konsep viral seperti Twitter Do Your Magic dan sebagainya itu bisa membantu korban-korban penyintas kekerasan seksual untuk menangkan haknya. Lalu yang pembahasan ketiga adalah transformasi peran perempuan dalam lintas sejarah. Dari narasi-narasi yang tadi sempat disebutkan Vita bahwa katanya perempuan harusnya di wilayah privat saja, tapi ternyata setelah dijelaskan juga penemuan-penemuan yang kita dapatkan, ternyata perempuan bisa lebih daripada itu. Perempuan bisa menjadi raja, perempuan bisa menjadi kepala desa, hingga bisa menjadi seorang aktivis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang transformasi peran perempuan sejak abad 15 hingga 21. Pada abad 15 hingga 17 Masehi, ternyata di daerah Jawa pemimpin daerah dan raja itu dipimpin oleh perempuan. Kemudian juga di perempuan Jawa, baik luar maupun dalam keraton, dapat mengenyam pendidikan. Lalu di perempuan Bugis juga menempati posisi penting sebagai bisu pada 1600-an Masehi. Lalu juga Raja Buni X pada 1602 hingga 1611 yang bernama Wetenri Patiukur Raja Buni X yang merupakan pemimpin perempuan di masyarakat Bugis. Lalu pada abad 17 hingga 18, 1641 hingga 1699, Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultanah. Kemudian pada 1714 hingga 1748, terpilihnya Raja Bone 18 2 kali, yaitu perempuan juga. Kemudian ada Putih Jamilan yang merupakan Bundo Kanduang dengan pengaruh besar dalam pencaturan politik di wilayah Melayu pada abad ke-18. Lalu pada abad 19 Masehi, adanya konsep jabatan prajurit estri dan prajurit kepala estri pada Yogyakarta dan Surakarta, kemudian pahlawan revolusioner seperti Pocut Mulinggo, lalu Tengku Vakinah, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan Pocut Baren Biru. Lalu Raja Bone perempuan, yaitu
Mani Ratu Arungdata, lalu Pancaitana BCK Juara, dan Fatimah Badi. Lalu adanya tokoh pergerakan seperti Nyi Ageng Serang dan Kristana Marta Tiaha. Pada abad 20 kita kenal Kartini dan Dewi Aisartika yang membuat sekolah perempuan. Lalu ternyata pada 1912 hingga 1928 itu organisasi perempuan cukup masif, teman-teman. Di mana juga meluas di berbagai daerah di Indonesia, kemudian adanya Kongres Perempuan pada 1928, 1935, dan 1938. Lalu pada abad 20 memang nggak semua pergerakan itu bisa mulus ya, karena apalagi sejak munculnya Orde Baru, ada hadirnya konsep ibuisme, di mana menurut Polman, praktek ibuisme ini membatasi perempuan karena dalam menjalankan perannya pada ranah publik, perempuan disematkan pada label tertentu, yakni taat pada suami, menjadi ibu yang baik, pendidik anak, pengurus rumah tangga, dan anggota bangsa yang berguna. Lalu pada tahun 1990-an, hadirnya solidaritas perempuan Kinasi dengan tuntutan reformasi dan agrarianya, kini mewadahi kelompok tani perempuan Karisma Kulon Progo, Wadas Melawan, dan Kartini Gendeng. Kemudian pada abad 21, advokasi sosial yang menggunakan media sosial dan media massa baru atau cyberfeminism, kami menyebutkan beberapa akun di bawah ini seperti SB Kinasi, Mardika Kita, Magdalene.co, Konde.co, Indonesia Feminis, Kabar Sejuk, dan Mubada.id yang memuat tentang feminisme Islam gitu. Kesimpulan bisa lanjut oleh Vita. Baik, untuk kesimpulan sendiri, jelas di sini kami menemukan bahwa apabila mendefinisikan perempuan sebagai satu makhluk domestik, subordinat, gitu, merupakan hasil berpikir dan bertindak yang tidak bijaksana. Apalagi menggunakan narasi sejarah bahwa perempuan Indonesia dulu itu tidak punya hak yang sama di ranah publik, ini sangat luar biasa keliru begitu, karena berdasarkan analisis sumber sejarah, jadi tidak ngarang ya, mengindikasikan bahwa setidaknya pada abad 15 sampai 18 perempuan silih berganti menjadi pemimpin di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi tidak hanya satu budaya saja, tapi dari beberapa temuan yang kami temukan di lapangan, Jawa, Minang, Aceh, kemudian Bugis, kami lihat ada kesetaraan, kami lihat ada aktifnya peran perempuan di ranah publik. Dan bahkan meskipun era berubah, perempuan beresiliensi, begitu, tetap aktif menjalankan ragam perannya, baik dalam pemenuhan kebutuhan hingga mempertahankan kedaulatan. Jadi dari yang lekat dengan kebutuhan pribadi atau orang-orang tercinta, begitu, tapi juga sampai mempertahankan kedaulatan diri dan kaumnya. Nah, tapi tentu saja dalam setiap pergerakan, setiap menjalankan peran, perempuan tidak hanya sekedar menemui kemudahan, tapi juga tantangan. Di era kolonial kita lihat dengan kondisi yang tidak sejahtera, tapi luar biasa, dengan banyak keterbatasan, kita tetap lihat banyak jejak pergerakan yang luar biasa, menginspirasi sampai hari ini, berpengaruh sampai hari ini, dan bahkan di era yang lebih muda, yang mungkin efeknya masih bisa kita rasakan sampai hari ini, yaitu pembelakuan kebijakan tertentu, yang mana dikategorikan sekarang sebagai ibuisme negara, yaitu penggunaan, yang mana hingga hari ini juga ngefek ada penggunaan narasi sejarah budaya sebagai alat untuk membatasi perempuan. Perempuan Jawa harusnya seperti ini karena perempuan Jawa yang dulu hidup seperti ini. Nah, ini satu ketidakbijaksanaan karena budaya, nilai, dan juga fakta-fakta sejarah itu punya jiwa zamannya gitu. Itu juga dengan budaya, karena budaya sendiri atau kebudayaan itu kan segala hasil yang dimiliki oleh manusia melalui proses belajar sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan. Jadi ketika mau ditempelkan, harus dilihat dulu. Tafsirannya tidak bisa. Waktunya sudah habis, silakan dulu. Baik, itu mungkin sedikit presentasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Vita dan Mbak Sani. Menarik sekali bahasannya untuk menutup 3 presenter pada hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Vita dan Mbak Sani adalah kemudian menelusuri kembali gitu ya, bagaimana peran dan posisi serta transformasi perempuan, baik kita persoalkan lewat ranah di ranah domestik dan publik gitu kan, dari beberapa daerah di Indonesia, baik Jawa, Aceh, Bugis, dan Minangkabau gitu. Lalu kemudian selain menghadirkan fakta sejarah di prakolonial, di zaman kolonial, juga melihat bagaimana kemudian di era kontemporer perjuangan dan pembentukan sekolah
perempuan, pergerakan perempuan sampai Kongres Perempuan, sampai akhirnya bagaimana pembatasan pergerakan perempuan karena state feminism dan hadirnya advokasi, macam ragam advokasi gender dengan perluasan penggunaan teknologi. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu, Mas Mbak, rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh raise hand atau memberikan pertanyaannya pada kolom Q&A. Oke, mungkin Ini ada sambil di menunggu. kolom Q&A, Oh, Mbak, sudah ada. pertanyaan. Iya. Oh, ada 3. Oke. Ini panjang. Apakah Mas atau Mas Dani atau mau menyampaikan langsung atau mau dibacakan saja? Dibacakan dibacakan aja deh. Oke, baik, dibacakan saja ya. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Mas Dani Yatim gitu ya. Ini lebih kepada tanggapan kepada Ibu Hapsari tentang dongeng Nusantara. Yang pertama, bila anak sekarang tidak mengenal dongeng Nusantara, sebaiknya tidak menyalahkan generasi muda, tetapi salahkan generasi tua yang tidak menulis kembali dongeng-dongeng itu dalam bentuk buku maupun video. Tapi setahu saya ada kelompok pemerhati dongeng untuk anak. Jadi mungkin tidak benar apabila anak Indonesia tidak kenal dongeng Nusantara. Kemudian Mas Dani menyampaikan tahun 90-an itu ada seri dalam buku Politically Correct Bedtime Stories yang menceritakan kembali dongeng-dongeng terkenal, tetapi bahasanya disesuaikan dengan gaya bahasa yang politically correct. Dan akhir cerita ini juga bisa diubah, tidak harus setia pada pakem tradisional. Misalnya, Mas Dani memberikan contoh buku, judul buku 26 Cerita Nusantara untuk Anak Indonesia, yang di dalamnya ada beberapa cerita yang dimodifikasi. Contohnya misalnya Malin Kundang, setelah ia dikutuk menjadi batu, Mande Rubiah menyesal, lalu hubungannya dengan menantunya malah menjadi dekat. Ini kemudian menjadi pertanyaan menarik ya, Bu Hapsari, sekalian saya mau bertanya begitu, melanjutkan tadi pernyataan Mas Dani. Ketika kita bicara gitu tentang mendekonstruksi dongeng Nusantara gitu ya, selain yang disampaikan Mas Dani, mungkin ada nggak Bu contoh-contoh buku-buku yang bisa kita akses gitu, yang mana mendekonstruksi dongeng-dongeng Nusantara terkait dengan peran dan posisi perempuan. Bisa langsung saya jawab. Silahkan. Jadi begini, saya mengangkat dongeng ini karena saya sebenarnya menemukan bahwa di Gramedia itu sudah ada upaya untuk menuliskan kembali dongeng-dongeng, dan itu yang membuat saya punya data deh untuk mengkaji. Yang saya rasakan itu justru malah hilangnya tradisi mendongeng yang dilakukan oleh ibu-ibu karena digantikan dengan peran media. Jadi ketika saya ngobrol ya, ini perempuan sama perempuan yang tadi saya bilang sebagai tradisi domestik, yaitu tradisi ngegosip antar perempuan, itu kita merasakan bahwa perempuan sekarang memang karena banyak sekali hal-hal yang kita selesaikan, dan kemudian ada, dan sekarang yang lebih parah lagi yang saya melihat di sekeliling saya, yaitu adanya HP dan YouTube. Nah itu tuh kemudian yang mengasuh anak itu berubah dari ibu dengan tradisi mendongeng kepada media yang kemudian menggantikan peran tersebut. Keresahan saya sebenarnya ada di situ daripada tidak adanya dongeng. Dan kemudian dari itu yang membuat saya melihat kembali dongeng, karena saya melihat bahwa dongeng-dongeng yang maksud saya film-film yang banyak ditonton oleh anak-anak itu adalah film-film yang notabene karena memang kayak Barbie series itu kan western ya, sehingga western. Akhirnya saya melihat dongeng, dan kemudian ketika saya membaca dongeng, saya terperangah, loh kok beda ya? Jadi saya mengingat kembali dan kemudian saya membacanya, loh kenapa saya tidak pernah menyadari ya kalau ternyata beda? Bahwa konstruksi di sini itu terjadi perbedaan antara Cinderella atau Snow White yang harus diselamatkan narasinya ketika berada di wilayah publik, bahkan di domestik pun dia itu juga masih narasi penyelamatan, tetapi loh kok di dongeng-dongeng Indonesia enggak.
kesadaran itu memang terlambat. Pada waktu saya mendengarkan dongeng, itu saya lebih menikmatinya daripada istilahnya saya berusaha berpikir secara kritis. Dan justru sekarang sudah banyak. Cuman apakah bisa, itu pikiran saya, apakah bisa sebenarnya dongeng ini tidak disajikan secara membaca? Karena nampaknya anak lebih suka menonton daripada membaca, terutama anak-anak yang masih belum bisa membaca. Dan mereka memang sangat menikmati tontonan. Apakah bisa dihidupkan kembali? Karena dongeng ini ada di bawah, berada masuknya itu di alam bawah sadar. Tradisi kita itu justru menurut saya jika dibaca kembali, ini menunjukkan adanya konsepsi gender yang menurut saya kok berbeda ya. Bukan narasi penyelamatan ya, tetapi bahwa perempuan tuh bisa menyelamatkan diri. Jadi justru itu sebenarnya yang menjadi apa istilahnya pikiran saya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Sri. Mungkin menarik Bu. Jadi ada juga apa tadi pernyataan Ibu tentang bagaimana kemudian dongeng menggambarkan apa pembelajaran peran gender pada keluarga. Jadi kan sebenarnya peran ganda juga dari presentasi sebelumnya itu memaparkan bahwa bagaimana manifestasi heteropatriarki itu hadir gitu ya dalam struktur keluarga. Hanya mungkin pendapat Ibu saja, apakah kemudian dongeng itu bisa menjadi sebuah strategi gitu ya untuk mengakarkan kesetaraan inklusivitas tadi gitu pada konteks Nusantara atau konteks Indonesia dalam konteks tadi membacakan dongeng kembali lewat tidak hanya lewat buku tapi juga lewat media yang lain gitu. Apakah kemudian ini bisa menjadi satu strategi? Ada satu yang mengganggu saya sebenarnya yang membuat saya itu juga agak berpikir ketika saya mengajar kajian gender di mahasiswa. Bagaimana konsepsi gender, kemudian bagaimana tentang apakah seharusnya perempuan berada di mana? Itu mereka kok jawabannya itu perempuan itu ada di domestik, laki-laki di publik. Ada satu hal yang mengganggu saya pada waktu itu. Ada mahasiswa yang menjawab begini ketika saya bertanya. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang mereka itu bercerai dikarenakan si prianya ini tiba-tiba saja itu di PHK dan kemudian perempuannya yang kemudian bekerja dan kemudian mencari nafkah. Satu ketika dua-duanya itu pulang larut dan kemudian si suami itu capek dan bilang pada istri, tolong rebuskan air. Si perempuannya mengatakan, aku capek mau ngerebus air sendiri. Dan kemudian si pria marah dan kemudian itu berakhir dengan gugat cerai di mana si pria ini menyebutkan bahwa penyebab salah satunya adalah istrinya sudah tidak lagi menghargai suami. Apa bentuk tidak menghargai? Yaitu tidak mau merebuskan air untuk mandi. Nah, itu ketika saya angkat jadi diskusi di kelas, menariknya itu banyak dari mahasiswa saya mengatakan, apa sih susah-susahnya cuman merebuskan air? Saya jawab kembali, loh, apa sih susahnya untuk merebus air sendiri? Loh, ini kan sebenarnya tugas seorang perempuan kan untuk apa itu istilahnya melayani seorang suami. Ini menarik bagi saya jawaban beberapa mahasiswa yang mohon maaf, notabene mereka berkerudung. Ini apa sih sebenarnya sosialisasi mereka sehingga mereka mengungkapkan seperti itu. Nah, maka saya melihatnya sebagai apakah tak adanya dongeng lagi begitu. Karena kalau kita melihat angkatan kita, itu angkatan saya terutama, dan yang dibesarkan dengan tradisi dongeng itu sebenarnya kita itu lebih banyak memiliki suatu kesadaran untuk subjektivitas. Saya punya hak memilih kok. Jadi tidak kemudian ada yang menarik dari pembantu saya ini pembantu saya yang notabene lulusan SD. Dia mengatakan, kenapa kamu masih SD kok sudah bekerja? Apakah kamu nggak punya duit untuk biaya sekolah? Lah, kamu nggak punya kakak? Punya. Lah kakakmu sekolah SMK. Lah kenapa kok kakakmu sekolah SMK dan kamu nggak sekolah? Karena kakak laki-laki. Tapi saya seneng kok. Kenapa kamu seneng? Karena yang membiayai sekolah kakak saya kan saya. Dan terus kamu sendiri bagaimana? Lah kalau saya bisa sekolah, saya mau sekolah lagi. Atau saya mau kursus-kursus di mana ini saya senang karena ini anak SD.
yang bicara anak lulusan SD yang pada waktu itu saya mencoba untuk mencari seseorang untuk membantu saya, dapatnya anak SD usia 14 tahun, masih terlalu muda. Dan kemudian saya bertanya hal itu dan dia mengungkapkan seperti itu. Nah, ini kan berarti meskipun dia tidak sekolah, tapi dia menganggap bahwa dia masih bisa belajar. Ini dapat dari mana menurut saya? Uh, Pengetahuan seperti itu yang pada waktu itu notabene memang belum ada, televisi tidak semasif sekarang. Kemudian bacaan juga tidak semasif sekarang. Nah, ini menurut saya ada sesuatu yang menurut saya sosialisasi gender ya. Dan kemudian saya mencoba untuk sering ngobrol ya, terutama dengan orang-orang desa yang notabene saya menganggap ini mereka bukan penonton TV dan bukan pemegang HP. Sebenarnya apa sih pendapat mereka? Ternyata mereka mengatakan bahwa, loh, saya sebagai seorang perempuan juga punya hak dong di dalam mengambil keputusan, dia mengatakan begitu. Ada yang menarik dari lagi-lagi ini, saya memperkerjakan seseorang untuk mengasuh ibu saya, untuk membantu ibu saya yang sudah sangat sepuh. Dan dia mengatakan, Mbak, saya izin pulang. Ada apa? Ini suami saya, dia butuh ngobrol dengan saya karena ada masalah desa sih. Nah, masalah desa kenapa harus iya, suami saya nggak bisa sih ngambil keputusan sendiri. Dia selalu terbiasa untuk ngobrol dengan saya, meskipun itu adalah urusan desa dia. Ini menarik bagi saya pendapat ini. Dan ini bagi catatan bagi saya bahwa kita melihat bahwa perempuan itu ternyata bisa bernegosiasi di wilayah istilahnya meskipun berada di publik ya, ngobrol di wilayah domestik ya, tetapi kontribusinya ada di wilayah publik. Dan ini yang membuat Jawa itu ada tradisi hantu-hantu perempuan. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sri. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan lainnya dulu. Kita punya pertanyaan lagi dari Emanuela Malonda. Pertanyaannya untuk Mbak Sarah Afifah, presenter pertama tadi. Tadi Mbak Sarah sempat membahas mengenai pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian ada pasal dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 4 ayat 1 yang membahas tentang hak seorang suami dapat beristri lebih dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam pasal tersebut, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, salah satunya karena istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 4 ayat 2. Walaupun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan tersebut. Pasal 5 ayat 1. Emanuela bertanya, bagaimanakah pandangan Mbak Sarah Afifah terhadap pasal-pasal tersebut? Silakan. Mbak Sarah, silakan diambil. Oke Bu, mohon maaf tadi habis dari toilet. Untuk pertanyaannya mungkin akan dibantu oleh rekan saya, Fitri. Baik, terima kasih kepada Kak Immanuela ya atas pertanyaannya. Tadi yang saya notice adalah tentang pasal perizinan. Halo, apakah suara saya terdengar? Sekarang terdengar, silakan dilanjutkan. Tadi agak putus. Tadi pertanyaan dari Kak Immanuela yang saya notice adalah mengenai pasal perizinan menikah di pengadilan. Memang ada syarat-syarat yang tertulis di pasal tersebut tentang suami ketika ingin melakukan izin poligami di pengadilan. Nah, namun hakim itu ketika memutuskan apakah seorang suami ini diperbolehkan untuk poligami atau tidak, itu menimbang kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak seperti itu. Memang terkadang apa namanya ketika suami itu meminta izin poligami kepada pengadilan itu terkadang tidak apa ya isinya itu tidak memenuhi dalam pasal-pasal yang dijelaskan oleh Mbak Sarah tadi.
Akan tetapi bagaimana hakim itu memutus itu eh, melihat pertimbangan terbaik dari kedua belah pihak. Seperti itu. Mungkin izin saya menambahkan terkait hal poligami tersebut, memang di dalam undang-undang ada mengatur bahwa laki-laki itu boleh poligami dan mengajukannya ke pengadilan. Akan tetapi di situ juga disebutkan bahwa laki-laki itu tidak boleh asal-asalan ingin beristri dua saja begitu. Nah, dia harus meminta izin kepada istrinya serta harus ada kausa apa alasan dia itu ingin beristri lagi. Nah, di situ juga dicantumkan bahwa salah satunya adalah ketika wanitanya tidak bisa memberikan keturunan atau ada kecacatan dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan atas persetujuan dari istrinya. Bukan berarti mereka itu ucu-ucu ingin beristri dua saja seperti itu. Nah, hal ini karena disebutkan juga di dalam Al-Quran kalau pria itu juga boleh beristri lebih dari satu, yakni 2, 3, atau 4 gitu ya. Nah, tapi bukan beristri 2 atau lebih itu karena hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja, tetapi kausanya itu harus jelas dan itu dipayungi oleh hukum Indonesia agar hal itu memiliki legalitas begitu. Mungkin itu sekian jawaban dari kami. Oke, terima kasih. Mbak Emanuela, ada tanggapan lanjutan atau sudah cukup? Udah. Oke, terima kasih. Kita punya pertanyaan selanjutnya dari Irmia Fitriah. Pertanyaannya untuk Mbak Sani, presenter ketiga. Mbak Sani, apa tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan di suku Bugis perempuan dan laki-laki setara? Oke, Mungkin baik. yang bisa jawab Vita karena Silakan. Vita kan anak sejarah. Iya, silakan. Mbak Karena Vita. sebenarnya ketika menjawab pertanyaan tentang indikator, ini kita harus hati-hati karena tadi juga sempat saya singgung tentang Zikis kalau dalam kajian sejarah dan budaya itu ada jiwa zaman begitu. Kita nggak bisa menempelkan segala indikator di berbagai periode atau masa. Nah, karena itu tadi juga sudah sempat saya jelaskan mengenai sumber yang kami gunakan dan kami mendapati aspek-aspek kesetaraan dari sumber sejarah tersebut yang sudah dianalisis. Nah, untuk proses analisis dari sumber sejarah sendiri tidak hanya pada naskah Lagaligonya, tapi juga pada proses penyalinan dan pewarisan naskahnya. Nah, dari dua hal tersebut kami dapati, saya juga mengutip dari Hairunisa bahwa setidaknya untuk kesetaraan itu kita bisa lihat dari dua aspek berdasarkan sumber sejarah. Yang pertama adalah perempuan dalam pengambilan keputusan, baik domestik dan publik di dalam naskah Lagaligo itu dicantumkan bagaimana perempuan terlibat benar-benar tidak hanya di domestik saja, tapi juga di publik. Itu juga tadi sempat disinggung Mbak Sari, jadi mungkin agak mirip begitu ya dengan konteks modern yang sekarang. Nah, kemudian yang kedua dari akses. Jadi bagaimana kemudian di dalam naskah Lagaligo disampaikan perempuan punya akses untuk menggunakan segala sumber daya. Tentunya tidak hanya dalam ranah domestik, karena di dalam Lagaligo juga diceritakan bagaimana perempuan Bugis punya peran-peran domestik, tapi juga aksesnya pada peran publik begitu, akan menyelesaikan konflik, kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemuka agama atau bisu. Jadi tidak hanya sekedar politik, tapi juga ada part agama yang mungkin secara kontrol dengan masyarakat itu lebih dekat gitu. Jadi mungkin itu. Dan yang ketiga mungkin jadi selain ada tadi peran perempuan dalam pengambilan keputusan, akses, yang ketiga adalah kontrol. Jadi perempuan punya kuasa dan wewenang dan diberikan space untuk punya kontrol tersebut. Tentunya tidak sembarangan, tapi melalui proses istilahnya seleksi begitu, atau dinilai mampu atau tidak, sah atau tidak begitu. Nah, itu bisa kita lihat juga dari bagaimana raja-raja Bone perempuan yang bahkan ada yang terpilih 2 kali. Nah, begitu. Jadi kalau di dalam sejarah mungkin teori indikator secara modernnya kita tidak bisa sembarangan, tapi kalau dari hasil interpretasi atau analisis naskahnya
Dan proses pewarisannya kita bisa lihat seperti itu. Bahkan dalam pewarisannya pun perempuan punya akses untuk bisa belajar bahasa dan sastra. Jadi beliau sastrawan yang menyalin Lagaliko ini, beliau juga harus melakukan komunikasi dengan ketika itu pejabat kolonial yang berkeinginan untuk menyalin Lagaliko. Jadi benar-benar punya kemampuan bahasa yang baik, sastra yang baik gitu. Jadi berarti artinya punya akses ke pendidikan juga yang baik juga pada masa itu. Jadi tidak hanya laki-laki, bahkan yang mewaris dan yang menyalin juga perempuan. Sedangkan ini naskah yang bisa dibilang kalau disetarakan mungkin seperti epos Mahabharata. Di cukup lekat dengan laki-laki sebenarnya. Tapi uniknya itu, bahkan dalam penyalinannya ada sosok perempuan di baliknya yang punya akses yang cukup sehingga mampu untuk melakukan penyalinan tersebut. Itu mungkin dari segi indikator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vita dan Mbak Sani. Mungkin sedikit juga saya ingin jump in pada penjelasan Mbak Vita dan Mbak Sani tadi. Ini bisa juga mungkin ditimpali atau misalnya teman-teman lain, rekan-rekan lain mau memberikan refleksi. Saya melihat ada hal yang menarik misalnya dalam pemaparan tadi ya, saya menyadari paparan dari Mbak Vita dan Mbak Sani. Kalau kita bicara tentang gerakan perempuan gitu ya di Indonesia, kalau di Barat itu kan gerakan gelombang pertama, kita kan bicara soal hak kepemilikan ya, property rights dan kemudian hak untuk memilih gitu. Tapi untuk di Indonesia dari paparan tadi Mbak Vita dan Mbak Sani, saya melihat bahwa itu tuh bukan isu. Jadi justru tidak ada isu untuk suffragettes gitu, rights to vote. Karena sebenarnya posisi perempuan dan laki-laki sudah setara di situ. Itu poin pertama gitu, bagaimana kemudian hal ini dilihat oleh Mbak Vina dan Mbak Sani atau misalnya oleh teman-teman lainnya. Ada hal yang menarik dalam pergerakan perempuan di Indonesia jika kita bandingkan dengan pergerakan perempuan di Barat. Dan melanjutkan hal itu, kita justru masuk pada ketika kita teman-teman bicara soal kolonial, pergerakan dimulai dari Kartini itu nafas dasarnya pendidikan, tapi yang diajarkan kemudian bagaimana perempuan mandiri secara ekonomi. Gitu. Mandiri secara ekonomi, bagaimana itu juga yang kemudian dilakukan oleh Rohana Kudus dan Persistri gitu ya. Rata-rata adalah bagaimana perempuan punya ekonomi financial independent yang kalau kita bandingkan lagi dengan feminisme Barat itu langsung gelombang kedua gitu. Jadi saya tadi sambil menikmati presentasi saya langsung ternyata Indonesia itu mulainya justru dari financial independent gitu ya, lalu kemudian ke political independent, dan bahkan sebenarnya kan perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama gitu, sampai Maria Ulfa juga waktu itu jadi menteri pertama perempuan, itu kita punya hak yang sama sebelum perempuan didomestifikasi gitu ya, dari paparan Mbak Vina dan Vita dan Mbak Sani tadi. Itu mungkin sih sedikit saya tadi ingin menanggapi juga untuk berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Nah, silakan. Ini siapa? Saya tidak bisa lihat. Ini menarik ketika bicara Kartini dan kemudian dikemukakan kalau untuk permasalahan kemandirian secara ekonomi. Mbak, suaranya nggak dengar, Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Iya, Bu Sri ya, oke. Ya. Agak jauh. Sudah. Kalau sekarang harus mendekat kayaknya. Iya. Iya. Jadi kayaknya internet saya yang tidak stabil. Jadi kalau bicara tentang Kartini, sebenarnya ketika Kartini mengatakan satu pendidikan, ini ada masalah kalau kita melihat secara konteks bahwa perempuan Jawa pada dasarnya sudah memiliki kemandirian ekonomi, tetapi dia buta aksara. Dia tidak buta angka, dia bisa berhitung. Bahkan berhitung di luar kepala ya. Tetapi dia buta aksara. Sehingga ini karena buta aksara, otomatis dia akan buta yang lainnya. Dia akan buta hukum, nah, Kartini kepingin bahwa perempuan ini tidak hanya kemandirian ekonominya itu hanyalah di dalam istilahnya kemandirian. Mereka sudah mandiri secara ekonomi, tetapi kan informal gitu. Itu kan tidak pinter itu. Ya dia bisa secara ekonomi membantu
kalau bahasa Orde Baru membantu mungkin bisa utama karena perempuan di Jepara itu sudah jadi pengusaha. Cuman dia tidak bisa secara literasi. Nah, inilah kenapa Kartini menekankan pendidikan ini adalah supaya melek aksara. Jadi tidak cuman melek angka, tetapi melek aksara. Jadi itu kalau saya melihatnya di dalam konteks Kartini itu lebih seperti itu. Ini hanya sekedar kita bisa berdiskusi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sri. Oke. Mungkin, oh iya, mohon maaf Mbak, kita masih ada satu ini sebenarnya pertanyaan yang saya tempatkan di akhir, sekalian mungkin setiap presenter, saya minta setiap presenter untuk menanggapi dengan singkat, gitu ya. Jadi Mas Aan bertanya, rasanya ada 2 kutub dalam seluruh presentasi ini. Dalam 3 presentasi ada kutub quote unquote perempuan tidak berdaya dan kalahan, dan kutub Sani dan Vita quote unquote perempuan berdaya, kalah berdaya bahkan sejak sebelum Indonesia modern. Nah, pertanyaannya yang mungkin untuk ditanggapi 3 presenter ini, sekalian kita menutup, bagaimana kira-kira merekonsiliasi 2 kutub ini? Terima kasih Mas Aan pertanyaannya. Silakan yang ingin memulai pertama untuk menjawab. Mungkin kita pada presenter pertama ya. Silakan. Mbak Sarah dan Mbak Fitri. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kehadiran kami dengan presentasi kami itu bukan mengartikan bahwa perempuan itu lemah begitu ya. Tetapi dalam kenyataannya, perempuan itu sudah ada yang memiliki banyak kontribusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sani sama Mbak Vita tadi. Tetapi di satu sisi masih ada juga beberapa kelompok yang merendahkan perempuan, dan untuk ranah yang seperti itulah kami ingin memperjuangkannya begitu. Nah, bukan berarti perempuan itu tidak ada kontribusinya sama sekali ya, karena kenyataannya sudah banyak forum-forum wanita yang memiliki jasa besar, terutama di Indonesia. Dalam agama Islam juga banyak jasa-jasa wanita, contohnya seperti Aisyah ya, yang di Muhammadiyah, itu banyak juga jasa-jasanya. Nah, itu fokus kepada kelompok-kelompok yang masih menganggap rendah wanita itu, kita patut untuk memperjuangkannya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Silakan Mbak Sri, silakan. Ya, Mungkin terima mau kasih. menanggapi. Ya, selama ini kita itu mendapatkan suatu pengetahuan, terutama saya yang belajar gender, ini kok selalu setiap kali kita bicara gender selalu bicara tentang feminin dan maskulin, dan itu sebagai oposisi biner. Tetapi ketika saya melihat pada satu tungeng, maka saya menemukan sebenarnya oposisi biner itu menjadi bermasalah. Kalau kita melihat tradisi, sebenarnya laki-laki dan perempuan itu dua-duanya ada di ruang publik dan domestik. Jadi peran mereka itu dibutuhkan, dua-duanya dibutuhkan, dan dua-duanya sama apa istilahnya, sama pentingnya. Bahkan di sini secara tidak langsung memang dongeng masih mengatakan bahwa ruang publik itu adalah ruang yang berbahaya bagi perempuan. Tetapi tidak kemudian perempuan itu kemudian perlu diselamatkan, tetapi sebenarnya perempuan itu bisa juga untuk melawan, dan ada berbagai upaya untuk melawan. Dan juga di sini ada suatu kompleksitas karena tidak memberikan harapan bahwa selalu perlawanan itu akan selalu dimenangkan oleh perempuan, tetapi bisa juga perempuan kalah. Tapi kemungkinan untuk menang pun bisa, dan ada berbagai hal yang bisa membuat perempuan itu menang juga. Jadi dari tradisi perlawanan yang berada di ruang publik yang kemudian diangkat untuk mengemukakan subjektivitas perempuan, maka kita bisa melihat bahwa tradisi dan kemudian patriarki tradisional nampaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi untuk melihat bahwa gender sebenarnya bukanlah sesuatu yang sistem biner yang kaku, tetapi gender sebenarnya sesuatu yang luas, yang mungkin perlu kita redefinisikan, tidak mengikuti konsep dari yang selama ini ada, karena pengetahuan berasal dari Barat berdasarkan pengalaman mereka, tetapi berdasarkan pengalaman kita yang notabene lebih akrab dengan budaya, yaitu sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem nilai dan norma setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sri. Silakan untuk presenter terakhir, Vita.
Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya sudah saya obrolkan dengan Mbak Sadi dari awal proses penelitian, bahkan ketika kita ketemu. Jadi ini cukup apa ya, menarik juga ya, menjadi penyulut diskusi saya dan Mbak Sani. Nah, yang kami dapati setelah melakukan proses penelitian, tentunya yang paling penting adalah memastikan perempuan aman di ranah private. Karena setelah kami melaksanakan proses penelitian, ternyata ranah privat, ranah domestik perempuan itu justru mendorong perempuan lebih aktif melakukan peran publiknya. Semakin di ranah domestik atau privat itu uh, punya akses gitu. Ternyata di ranah publik juga itu bisa kita lihat dari perkembangan ekofeminisme, dari bagaimana kedekatan perempuan dengan ekologi di masa modern justru memunculkan ekofeminisme. Nah ini satu fenomena yang unik. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu memisahkan peran domestik dan publik. Kita pastikan perempuan aman di ranah domestik, yang paling utama di ranah privat, akses berpikir, akses bertindak, akses berkontemplasi, maka kemudian nanti lambat laun perempuan juga akan makin uh, aktif menjalankan perannya di ruang publik, aktif berkontribusi, aktif bisa memiliki hak-haknya juga di ruang publik gitu. Jadi kami tidak melihat uh, pekerjaan di ruang domestik itu remeh-temeh, bukan. Justru malah ketika perempuan bergelut dengan ranah domestiknya berupaya untuk bertahan hidup dan di ranah private aman bisa mengakses itu, maka pasti nantinya akan memberikan efek luar biasa, tidak hanya bagi pribadi atau mungkin keluarga, tapi juga kaum dan bahkan negara juga peradaban. Itu yang kami temui setelah melakukan proses penelitian tentang sejarah transformasi peran perempuan di ruang publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Suta untuk kalimat penutup yang powerful. Oke, itu juga yang kemudian menandai untuk mengakhiri panel ini. Jadi saya hanya akan menyimpulkan singkat karena kita sudah agak kelebihan 5 menit. Mbak Dia hanya memberikan saya waktu sampai 19.50, 5 menit tambahan. Jadi mungkin kesimpulan singkat yang akan saya sampaikan tadi menyambung Mbak Sita gitu ya. Domestic can be empowering ya gitu ya. Nah, pemberdayaan itu justru dimulai dari hal yang domestik gitu. Tadi kita sudah mendengarkan 3 presentasi yang memperlihatkan bagaimana tawaran konsep dan metodologi dengan memperlihatkan persinggungan antara ragam pendekatan, baik tadi dari pertama dari studies, cultural studies, dan yang terakhir lewat pendekatan historik gitu ya, lewat pendekatan sejarah. Saya mungkin melihatnya sebagai upaya dekolonisasi ya, bagaimana kemudian kita dismantling colonial terms gitu yang melekat gitu dengan melihat kembali apa yang bisa kita lakukan untuk meruntuhkan tanda kutip heteropatriarki Nusantara gitu ya. Nah, itu juga yang kemudian mengantarkan saya pada poin kedua, pentingnya pendekatan indigenous paradigm dalam setiap penelitian ketika kita bicara penelitian tentang gender gitu, termasuk interseksionalitas, karena sebenarnya feminisme tanpa interseksionalitas mungkin hanya menjadi penindasan baru ya, bukan malah mengarah pada pembebasan. Dan itu perlunya kemudian koalisi di antara komunitas-komunitas yang seperti Let's Talk lakukan dalam KCIS 2024 ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf juga agak berlebihan waktunya. Saya PCJ Sismoyo undur diri. Saya kembalikan kepada Mbak Dia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Jessi sebagai chair panel kita kali ini ya. Boleh kita foto dulu sebentar? Oke, kasih applause dulu dong ya, atau reaction love, atau sangyo, atau apa aja boleh. Oke, saya akan ambil fotonya. Oke, sudah semua boleh buka kamera atau videonya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Masih ada layar kedua. Boleh senyum lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semua teman-teman dan teman-teman presenter. Kita masih ada lagi ya kegiatan nanti akan ada keynote speech bersama Ibu Profesor Rosalia Siortino PhD dengan moderator Lili Pulu. Keynote speech kita nanti itu sesuai dengan tema konferensi kita ya, menguatkan aktivisme dan aktivisme dan di akademia gitu atau di tengah-tengah fasisme global dan oligarki nasional. Jadi itu menjadi judul keynote speech kita.
Dan itu akan dilangsungkan pukul 16 sampai 17.30, terbuka untuk umum tanpa pendaftaran. Jadi teman-temannya bisa diajak walaupun tidak mendaftar di KCIF ini ya secara resmi. Dan kami juga menyediakan juru bahasa isyarat dan live streaming di kanal YouTube Lestalk. Jadi teman-teman kalau nggak pengen masuk Zoom juga bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube Lestalk. Nah, setelah selesai keynote speech, nanti akan ada panel 209, 2010, 211 dengan 212 akan ada 4 panel parallel sessions ya. Jadi teman-teman bisa milih mau panel yang mana, nanti hostnya saya dan juga Farid ya. Dari mulai 18.30 sampai 12.45 ya. Kalau nggak salah. Atau 21.45, sorry. 21.45 dan sampai 22. Jadi malam ya. Di sana malam hari, di sini besok subuh. Mulainya jam 4 subuh gitu. Baik ya, saya juga mulainya udah mulai ngantuk-ngantuk di sini udah jam 1 soalnya 1 dini hari. Jadi saya udah nggak konsentrasi. Mohon maaf. Oke, sampai ketemu di keynote speech. Mudah-mudahan saya terbangun untuk membuka Zoom untuk teman-teman semua di keynote speech ya. Karena saya hostnya. Baik, terima kasih sekali Mbak Jessi mencerahkan dan Terima menginspirasi kasih kita semua. banyak, Mbak Selamat Ira. istirahat, selamat beraktivitas buat semuanya teman-teman semua ya. Sampai ketemu, salam solidaritas, salam feminis, dan salam KCIF 2024. Saya tutup. Terima kasih Mbak Jessi dan semuanya, Mas Denny, Mbak Oke, terima Vita, Mbak kasih. Sarah, Ibu Hapsari. Terima kasih ya. Ini ada yang baru mau masuk lagi loh. Baru mau masuk. Nggak usah di-admit ya. Udah selesai. Terima kasih, saya tutup.